Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah, kisah perjalanan agung Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari kehidupan beliau, begitu juga bagaimana dakwah beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita terhenti di pembahasan tentang kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Ya, telah kita bahas di sana kelahiran Nabi SAW. Kemudian sudah kita bahas juga beberapa peristiwa-peristiwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ya, kita bahas pernikahannya, ya, kelahiran, kemudian pengasuhannya, kemudian bagaimana beliau menyelesaikan pertikaian tentang pembangunan Ka'bah. Itu masalah siapa yang hendak, yang berhak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya. Kemudian untuk malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita bilang bahwasannya fase dakwah Nabi itu ada fase dakwah di Makkah, kemudian ada fase dakwah di Madinah. Fase dakwah di Makkah itu terbagi menjadi dua, 3 tahun sir, sembunyi-sembunyi. Kemudian 10 tahun, ya, terang-terang. Untuk di Madinah fasenya adalah 10 tahun. Jadi memang setiap fase Makkah, Madinah, ya, memiliki karakteristik sendiri, ya, yang menonjol dari yang lainnya. Kita akan masih fokus di fase Makkah, yaitu di mana ada tahapan dakwah sirriyah 3 tahun, kemudian ada dakwah jahriyah yaitu secara terang-terangan, kemudian ada tahapan dakwah di luar kota Makkah. Jadi memang awalnya dakwah itu fokus di kota Makkah, kemudian mulai mendakwahkan Islam ke luar kota Makkah. Nah, untuk fase Makkah ini kita akan mulai dari subjudul di bawah naungan kenabian dan kerasulan di halaman 81. Ini juga sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu diawali bagaimana beliau suka melakukan atau menyendiri, dan waktu itu lokasinya adalah di gua. Beliau memikirkan keadaan masyarakat sehingga muncul jurang antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir Quraisy dari segi pemikiran. Memang Nabi Muhammad SAW sangat tidak suka melihat berhala-berhala. Kemudian Nabi Muhammad memikirkan bagaimana, ya, adat-adat jahiliyah yang terjadi pada waktu itu, ya, banyaknya
biasa mereka bergantung kepada berhala-berhala. Ini dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga beliau ya memiliki jurang yang sangat dalam beliau dengan pemikiran orang-orang Quraisy. Sehingga ya, tepatnya di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, memang malaikat Jibril datang dengan rupa aslinya, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra, baca." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ma ana biqari, saya tak bisa baca." Kemudian didekaplah Nabi Muhammad SAW sampai habis tenaganya dilepas. Hal itu berulang sampai 3 kali. Di ketiga kalinya barulah malaikat Jibril alaihissalam membacakan wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kenabian beliau, ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mendapatkan wahyu tersebut, Rasulullah SAW langsung menghafal. Kemudian beliau pun turun menuju rumah istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian minta diselimuti oleh Khadijah. Kemudian barulah Nabi Muhammad menceritakan apa yang bisa terjadi kepada Khadijah. Barulah di situ Nabi Muhammad merasa, beliau mengatakan, "Aku khawatir terhadap diriku." Maksudnya apa? Khawatir menimpa sesuatu yang buruk, karena habis melihat sesuatu yang agung, yang gak pernah dilihat oleh orang lain. Peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga pada waktu itu masih menggigil, masih ketakutan, takut terjadi sesuatu yang buruk. Ya, kita ambil contoh kemarin ketika kita baru melihat makhluk yang mungkin baru kita lihat, belum pernah kita lihat sebelumnya, yang mungkin kita akan ada rasa takut. Ya. Jangankan asli, dalam mimpi aja deh. Dalam mimpi kita melihat sesuatu yang menyeramkan, kita bangun langsung takut. Begitulah yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga Khadijah pun memberikan ya untuk Nabi Muhammad agar tenang, ya, dikatakan demi Allah, Allah tidak akan menghinakan. Barulah disebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau adalah orang yang berkata jujur, amanah, suka membantu orang yang fakir, ya. Dan disebutkan semua kebaikan-kebaikan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ya, agar Nabi Muhammad itu Allah tidak akan menghinakan orang yang berbuat baik kepada orang. Lalu Nabi Muhammad SAW dibawa ke Waraqah bin Naufal. Kemudian ya Nabi Muhammad pun menceritakan kisahnya kepada Waraqah. Kemudian dijawablah bahwasannya itu adalah namus, ya, makhluk yang diutus juga kepada Nabi Musa. Kemudian Waraqah mengatakan, andai saja aku masih muda, masih kuat, ketika engkau nanti akan diusir oleh kaum. Nabi Muhammad sampai dengan saat itu Nabi Muhammad termasuk orang yang disegani, orang yang dicintai karena akhlak amanah beliau. Nabi Muhammad mengatakan, apakah aku akan diusir oleh kaum? Maka ya Waraqah pun mengatakan, iya, setiap nabi yang membawa risalah ini pasti akan diusir oleh kaum. Ya. Namun ya sebelum Islam itu menyebar, Waraqah sudah meninggal terlebih dahulu. Nabi Muhammad SAW ya, menyebutkan di dalam riwayat bahwasannya Waraqah termasuk meninggal dalam keadaan Islam. Jadi memeluk agama yang sebelumnya. Setelah turun wahyu yang pertama, maka terjadilah peristiwa yang disebut vakum, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengalami masa vakum turunnya wahyu.
Yang masyhur di kalangan para ahli sejarawan yang sering kita dengar bahwasanya vakum ini, wahyu ini berhenti turun itu selama 3 tahun atau 2 tahun setengah. Namun penulis ya Syekh Shofie Rahman Al-Mubarakkfuri beliau mengatakan yang lebih tepat adalah hanya beberapa hari saja. Jadi nggak sampai vakumnya nyampe tahunan, cuman nyampe beberapa hari aja. Cuman beliau mengatakan tidak tepat di sini untuk menjelaskan secara detail kenapa yang beberapa hari ini lebih kuat menurut pendapat beliau. Yang jelas kita ketahui para ahli sejarah mengatakan vakum ini sekitar 3 tahun atau 2 tahun setengah. Pendapat yang kedua adalah hanya beberapa hari saja. Jadi ketika masa vakum tersebut Rasulullah SAW dirundung kesedihan, sedih ya. Dan kesedihan ini sangat mendalam beliau rasakan. Dan Nabi Muhammad juga diselimuti kebingungan, bingung. Baru dapat wahyu yang pertama, habis itu vakum, nggak turun-turun wahyu lagi. Jadi bingung, sedih gitu ya. Ini apa? Penasaran juga apa yang sebenarnya terjadi. Dan disebutkan dalam kitab At-Ta'bir karya Imam Bukhari ya, beliau menyebutkan bahwasannya berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedih dan berulang kali berlari kencang agar dapat terjerembab dari puncak-puncak gunung. Jadi sedih, bingung, naik ke atas puncak, sengaja pengen lari biar jatuh. Ya. Maka ketika beliau hendak melakukan hal tersebut, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam menampakkan wajahnya, menampakkan wujudnya, kemudian berseru, "Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan." Ketika mendapatkan perkataan seperti itu, Nabi Muhammad menjadi kemudian ternyata beberapa lama masih belum turun wahyu juga, sehingga Nabi Muhammad SAW hendak melakukan hal yang sama, naik lagi ke atas gunung, kencangnya biar terjerembab. Namun malaikat Jibril lagi-lagi menampakkan wujudnya dan menyeru kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya wahai Muhammad, ya sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan Allah." Jadi ini merupakan spirit bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak jadi ya sengaja berlari akan terjerembab. Ketika beberapa hari, maka Jibril alaihissalam pun turun kembali membawa wahyu. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan adanya masa vakum itu bertujuan untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kan masih takut, dibikin vakum dulu biar menghilangkan rasa takutnya dulu. Kemudian apa? Yang kedua adalah agar membuatnya penasaran, membuat Nabi Muhammad penasaran, pengen lagi mengalami hal yang sama, yaitu turunnya wahyu. Nah, ketika hal itu benar-benar terjadi, rasa takutnya sudah hilang, kemudian sudah benar-benar pengen lagi mengalami ya turunnya wahyu kepada beliau, maka datanglah malaikat Jibril kedua kalinya untuk menyampaikan wahyu kepada beliau. Untuk wahyu yang kedua ini ada dua kisah ya mengenai turunnya wahyu yang kedua. Yang pertama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah menceritakan tentang vakum itu. Beliau bertutur, "Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Lalu aku mendengarkan pandangan ke arah langit. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hira sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi." Jadi malaikat Jibril menampakkan duduk di antara langit dan duduk di atas kursi. Lalu aku pun terkejut karenanya hingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata, selimuti aku.
lantas mereka menjadi milik Nabi Muhammad SAW. Ya, jalan dengan suara dari atas, maka ada malaikat Jibril di atas, sedang duduk di atas langit dan bumi. Terjatuh beliau, kemudian ya, segera minta diselimutin. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berselimut, maka turunlah wahyu yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhan agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa, yaitu menyembah berhala, tinggalkanlah. Setelah itu wahyu turun secara berkesinambungan dan teratur. Jadi wahyu yang pertama vakum beberapa hari, turun wahyu yang kedua, barulah turun wahyu berikutnya secara teratur, tidak vakum lagi. Kemudian kisah yang kedua mengenai turunnya wahyu ini adalah bahwasannya pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang tinggal di Gua Hira ya, selama sebulan. Jadi memang kebiasaan Rasulullah waktu itu di bulan Ramadan sebulan dia berdiri di Gua Hira. Lalu ketika Rasulullah selesai, ya, maka Rasulullah pun turun dari Gua Hira, lalu melihat malaikat Jibril seperti kisah yang tadi, yaitu duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Nabi Muhammad pun terjatuh tersungkur, terjatuh pulang, barulah turun. Setelahnya kisahnya sama, hanya kisah depannya saja. Kalau di hadis yang kedua, kisahnya adalah Nabi Muhammad baru turun dari Gua Hira. Nah, penulis di sini salah satu pendalilannya bahwasanya masalah vakum itu nggak nyampe bertahun-tahun. Karena Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira, stop di situ. Ketika mendapatkan wahyu pertama, saat itu nggak pernah lagi ya berdiam diri di Gua Hira, sehingga ya, dan kita ketahui bahwasannya wahyu pertama itu turun di bulan Ramadan. Jadi antara jeda dari waktu yang pertama sampai dengan yang terakhir, yang kedua, maka ini hanya beberapa hari saja. Masih masa ketika 1 bulan itu Nabi Muhammad sedang berdiam diri di Gua Hira. Jadi ini salah satu pendalilan yang diambil oleh penulis yang lebih rajih, lebih kuat, bahwasanya tidak sampai bertahun-tahun vaksinnya, hanya sekitar 10 hari gitu ya, sekitar 10 hari. Nah, ayat yang kedua ini yaitu surah Al-Muddatsir ya, ini merupakan permulaan dari masa kerasulan. Jadi ketika ayat yang pertama surah Al-Alaq itu merupakan masa ya. Kemudian ketika turun surah Al-Muddatsir, inilah mulai Nabi Muhammad masuk ke masa kerasulan ya. Di mana yang tadi kita sebutkan rentang waktunya hanya beberapa hari, atau rentang waktunya antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua. Dan wahyu yang kedua ini surah Al-Muddatsir mengandung 2 jenis taklif. Jadi taklif itu maksudnya adalah tugas syariat ya, dan ada beserta penjelasan konsekuensi dari taklif tersebut. Jenis yang pertama adalah menugaskan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyampaikan, yang kita sebut dengan balagh, tugas Nabi Muhammad menyampaikan. Kemudian ada juga memberi peringatan atau tahdzir, memberi peringatan. Ini tugas Nabi Muhammad SAW yang pertama di wahyu yang kedua itu. Yang pertama adalah menyampaikan, yang kedua adalah tahdzir, yaitu memberi peringatan. Itu saja ya, tugas yang pertama. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'anzir ya ayyuhal muzammil, qum fa'anzir ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangun, fa'anzir ya, berilah peringatan.
ayat ini peringatkanlah manusia ya akan azab Allah atas mereka jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan mereka yang berupa dosa, kesesatan, beribadah kepada selain Allah. Ya, yang mana Allah ini adalah yang maha tinggi, serta mereka ini berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zat, sifat, hak-hak dan perbuatan. Ini yang dimaksud. Kasih sampaikan, kasih peringatan kepada mereka, ya, bahwasanya ada azab bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kelasnya sampai menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Ya, baik itu dari segi peribadatan, perbuatan, ya, dan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jenis yang pertama, tugas Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada manusia, memberi peringatan kepada manusia. Jenis yang kedua, ini adalah mentaklif beliau, ya. Jadi tugas syariat untuk diri Nabi SAW agar menerapkan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri Nabi. Ini yang kedua, taklifnya menyampaikan. Yang kedua adalah untuk Nabi sendiri, ya, untuk Nabi sendiri, untuk menerapkan semua perintah Allah. Kemudian agar Nabi Muhammad juga berkomitmen terhadap, ya, hal tersebut di dalam diri, ya, diri berkomitmen untuk selalu menerapkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beliau mendapatkan keridhaan Allah dan menjadi suri teladan yang baik bagi orang yang beriman kepadanya. Hal ini tercermin dari, ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkan. Dan ini taklif yang kedua, khusus untuk pribadi Nabi SAW, untuk selalu komitmen terhadap ketaatan dan menjadi suri teladan yang baik untuk umatnya. Kemudian di ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian bersihkanlah, ya. Makna lahiriahnya adalah yaitu membersihkan pakaian dan jasad. Sebab, ya, tidaklah layak bagi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi berlumuran najis, badannya kotor, bajunya kotor. Ini enggak layak bagi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu bukti pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan, bersihkan pakaian kita, gunakan pakaian yang terbaik, terutama ketika kita hadap Allah. Salah satunya adalah kita gunakan pakaian kita yang terbaik, jangan kita gunakan pakaian asal-asal. Bahkan kalau kita lihat para salafus saleh, ada yang membeli pakaian sampai banyak. Tujuannya untuk apa? Untuk datang ke masjid. Jadi ketika datang ke masjid, pakai baju yang paling mahal untuk datang ke masjid. Ini yang harus kita, ya, perhatikan. Kemudian, ya, itu tadi kita bahas makna lahiriahnya. Ketika makna lahiriahnya saja seperti itu, ya, maka kesucian dan kebersihan diri kita dari virus-virus syirik, pekerjaan dan akhlak yang hina lebih utama untuk dituntut. Jadi jangan sampai cuma casingnya aja bagus, bersih, tapi hatinya nggak dibersihkan dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda akhlak yang buruk dan lain sebagainya. Jadi hendaknya dua-duanya, lahiriah benar-benar kita bersihkan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasad, pakaian, kemudian batin itu pun sama kita bersihkan dari segala kesyirikan, keyakinan yang salah, begitu juga pekerjaan dan akhlak yang hina. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, warujza fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah.
Maknanya adalah apa? Maknanya adalah jauhkan faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kemurkaan Allah dan azabnya. Yaitu apa? Ya, dengan kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat maksiat terhadapnya. Jadi ketahuilah, ketika suatu kaum sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, kemudian tidak ada lagi yang mengingkari perbuatan kemaksiatan mereka, bersiaplah azab Allah akan turun. Maka bersyukurlah ketika suatu kaum masih ada orang yang mengingkari perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang mendoakan kaum tersebut agar Allah berikan hidayah. Kadang-kadang itu orang yang lemah tapi memanjatkan doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya kaumnya itu diberi hidayah, taubat. Ya ini, jadi itu maksud warbu jaza fahjur. Jadi kita diminta untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu faktor-faktor itu adalah berupa kemaksiatan. Ya. Di ayat berikutnya, di ayat ke-6 dari surah Al-Mudaththir, kita juga ambil kesimpulan wala tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Jadi jangan sampai berbuat kebaikan ya, tapi menginginkan upah dari manusia atasnya atau balasan yang lebih utama di dunia. Jadi jangan. Ketika kita melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang berupa akhirat, jangan sampai kita mengharapkan balasan yang lebih besar atau kita mengharapkan balasan di dunia, lupa kita dengan balasan di akhirat. Tapi hendaknya ketika melakukan suatu amalan kebaikan, lupakan hal-hal dunia, niatkan semuanya ikhlas karena Allah. Dan di ayat ke-7 ya, ayat terakhir, di dalamnya mengandung peringatan akan terjadinya perlakuan yang tidak baik dari kaumnya ketika Nabi Muhammad SAW berbeda agama dengan mereka. Udah kasih peringatan, berbeda agama dengan kaumnya kafir Quraisy pada waktu itu, ya siap-siap akan mendapatkan perlakuan yang akan mendapatkan perlakuan yang buruk. Ketika Nabi Muhammad berbeda agama, mengajak mereka kepada Allah, ya, memperingatkan mereka dari azab Allah apabila mereka tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan ini dari sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wa li rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabar. Ini sudah dikasih wanti-wanti di dalam firman ini bahwasanya Nabi Muhammad akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari Nabi Muhammad dari kaumnya ketika berbeda agama, mendakwahi mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit pembahasan dari makna dari wahyu yang kedua. Kalau kita bahas secara kesimpulan dari makna ayat-ayat yang pertama dari surah Al-Mudaththir ini bercerita tentang panggilan agung ya dari langit untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyeru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya agar melakukan urusan yang mulia, agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan tidur, berselimut, ya, berhangat-hangat untuk apa? Untuk menyongsong panggilan jihad, berjuang dan menempuh jalan yang penuh ranjau. Hal ini tergambar dalam firman-Nya, hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Ya. Jadi seakan-akan dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang
untuk kepentingan dirinya sendiri, ya, enggak memikul beban orang lain, mungkin bisa sambil tidur-tiduran. Tapi Nabi Muhammad SAW yang menerima, ya, yang memikul beban yang besar, bagaimana mungkin bisa tidur? Disuruh bangun. Kalau orang cuma hidup untuk dirinya sendiri, bisa tidur-tiduran, ya, berselimut hangat di rumah, santai, tenang, gitu ya. Namun bagaimana Nabi Muhammad bisa tidur sementara Nabi Muhammad memikul beban yang berat, memikul dakwah Islam? Maka dalam firman ini, bangunlah, ya. Udah bagaimana mungkin kau istirahat? Bagaimana mungkin bisa menikmati Ramadan yang hangat, hidup tenang penuh dengan kesenangan yang membuatkan, ya? Disuruh bangkit Nabi Muhammad, bangkitlah, ya, untuk melakukan urusan yang maha penting yang sedang menunggu beliau, dan beban berat yang dipersiapkan untuk beliau. Beliau diminta oleh Allah untuk bangkit, untuk berjuang, karena waktu tidur dan istirahat sudah berlalu sejak hari ini. Sudah tidak ada lagi waktu tidur, waktu istirahat. Semenjak turunnya ayat ini sudah mengemban tugas, sudah tidak ada waktu untuk tidur dan istirahat. Yang ada waktunya untuk bergadang terus menerus, kemudian untuk berjihad yang panjang dan melelahkan. Bangkitlah, persiapkan diri menyambut urusan ini dan bersiapkan. Jadi memang pada saat itu Nabi Muhammad sedang beban yang berat, ya. Ini merupakan ucapan yang agung, penuh karismatik, yang seakan melucuti diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari kehangatan permadani di suatu rumah yang nyaman, dan dari dekapan yang hangat untuk kemudian melemparkannya keluar menuju samudra luas yang diselimuti oleh deru ombak dan hujan yang mengguyur. Samudra di mana antara tarik menarik di dalam perasaan manusia dan realitas hidup menjadi sama saja. Ketika mendapatkan seruan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit. Beliau menyampaikan dakwah dan terus melakukannya setelah datangnya perintah itu selama lebih dari 20 tahun. Berarti sekitar 23 tahun. Kalau tadi masa di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Tanpa beristirahat, terus beliau melakukan itu. Beliau juga sudah tidak lagi menikmati hidup untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Sudah lebih mendahulukan umat, lebih mendahulukan dakwah daripada dirinya dan keluarganya. Kemudian beliau bangkit, terus bangkit menampilkan dakwah Allah, ya, mengemban yang mana Allah telah mengembankan di pundaknya beban yang sangat berat ini. Ya, kemudian namun beliau walaupun bebannya sangat berat, beliau tidak merasa berat dan terbebani. Justru beban dan amanah yang besar, ya, beliau jalani dengan ikhlas. Beliau terus berdakwah, mendakwahkan akidah yang murni, ya, dan terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau terus menghadapi pertempuran terus menerus selama hidup beliau, ya, dan tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan tekad beliau, ya, dalam waktu dakwah tersebut. Oleh karenanya sangat besar jasa Nabi Muhammad SAW terhadap dakwah Islam ini. Kita sekarang yang sudah di masa mendapatkan indahnya keislaman, nikmatnya keimanan, maka hendaknya kita yang bersyukur, ya, bagaimana jerih payah Rasulullah SAW dalam mendakwakan, ya, dakwah ini. Hendaknya meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, yang mana beliau sudah tidak mementingkan lagi dirinya, keluarganya. Yang dipentingkan adalah umatnya. Dan bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah dengan mengikuti beliau, mengikuti petunjuk beliau. Apa yang beliau syariatkan, apa yang beliau perintahkan, maka kita lakukan. Jangan sampai kita hanya bilang cinta, namun kita menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW.
Jadi itu sekilas tentang wahyu yang pertama dan yang kedua. Masih ada waktu untuk bisa 2 menitan ya. Baik, kita akan bahas sedikit tentang sekilas ulasan tentang macam-macam cara turunnya wahyu. Jadi sebelum kita bahas tentang bagaimana dakwah Nabi SAW, penulis ya melihat pentingnya untuk membahas dulu bagaimana tata cara turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Jadi cara yang pertama berupa ru'yah. Ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ru'yah ya as-shadiqah, ya, mimpi yang benar. Yang mana mimpi yang sangat jelas, benar-benar jelas dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada umumnya mimpi itu kurang jelas. Karena kita bangun tidur juga nggak bisa menceritakan lagi mimpi yang kita alami. Tapi wahyu yang pertama adalah mimpi yang jelas, bisa diceritakan kembali ketika bangun, sangat jelas. Yang kedua adalah berupa bisikan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau. Ya, ini tanpa dapat beliau lihat, tiba-tiba ya, ada bisikan terhadap jiwa dan hati beliau. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yaitu malaikat Jibril alaihi salam menghembuskan atau membisikkan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rezeki baginya. Oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah, berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rezeki atas kalian mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan maksiat terhadapnya, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepadanya. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi Rasulullah langsung yang mengatakan malaikat Jibril ya membisikkan atau menghembuskan ke dalam hati. Baru disebutkan apa yang dihembuskan dan dibisikkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Untuk 5 ya tentang macam-macam turunnya wahyu berikutnya kita asal. Baik, mohon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berjamaah yang semoga dapat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu tentang macam-macam turunnya wahyu. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu ru'yah shadiqah, ya, mimpi yang benar. Yang kedua adalah sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau. Yang ketiga adalah berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki. Lantas ya laki-laki ini mengajak bicara ngobrol dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad ngobrol bicara dengan laki-laki ini, maka Nabi Muhammad langsung bisa menangkap bahwasanya ini adalah malaikat yang sedang menyerupai seorang laki-laki untuk menyampaikan wahyu. Ya, hadis yang masyhur, hadis arba'in nomor 2. Hadis Umar bin Khattab ketika malaikat Jibril datang menyerupai laki-laki yang bersih ya, badannya kemudian pakaiannya putih kayak gak ada noda, padahal gak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Kemudian ngajak ngobrol Nabi Muhammad menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat. Dan ketika malaikat ini berwujud laki-laki, sahabat yang lain bisa melihat malaikat tersebut. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara keempat, dan ini merupakan cara yang paling berat ya dialami oleh Nabi SAW, yaitu bunyi gemerincing lonceng. Jadi Nabi Muhammad mendengarkan bunyi ya, kemudian sambil adanya bunyi ini malaikat pun menyampaikan wahyu.
Ya, ada suara bunyi gemerincing lonceng, kemudian sambil malaikat datang menyampaikan wahyu. Dan ini sangat berat sangat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau ketika menerima wahyu dengan jenis yang ini, maka sampai mengeluarkan keringat. Padahal pada waktu itu wahyu turun di waktu yang sangat dingin. Namun Nabi Muhammad SAW sampai ya, berkeringat. Dan pernah suatu ketika Zaid bin Thabit menceritakan, waktu itu paha Nabi ya berada di atas paha Zaid. Kemudian Nabi Muhammad SAW sedang menerima wahyu dengan metode yang keempat ini, gemerincing lonceng sambil disampaikan wahyu, sampai Zaid bin Thabit merasa bagaimana beban yang dirasakan. Jadi paha Nabi sangat menekan ya paha dari Zaid ini, sehingga Zaid bisa merasakan bagaimana beban yang sangat berat yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah malaikat Jibril alaihissalam datang dengan wujud asli. Ini sebenarnya kita ceritakan sebelumnya. Datang langsung dengan wujud aslinya menyampaikan wahyu ya yang dari Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW. Yang keenam yaitu berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj ketika diwajibkannya sholat dan lainnya. Jadi nggak melalui perantara lagi, tapi langsung wahyu langsung kepada Rasulullah SAW. Yang ketujuh berupa kalam Allah, ucapan Allah kepada beliau. Ini juga sama ya, hampir sama dengan keenam, yaitu tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Jadi peristiwa seperti ini juga dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu di Gunung Tursina. Dan Nabi Muhammad SAW juga ya, menerima wahyu dengan cara yang sama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada sebagian ulama yang menambahkan cara yang kedelapan, yaitu Allah berbicara kepada beliau SAW secara langsung tanpa hijab, hadap-hadapan langsung tanpa hijab. Namun ini sangat diperdebatkan oleh para ulama ya, dan yang lebih rajih insyaallah itu tidak ada metode yang seperti ini. Jadi tanpa hijab langsung berhadap-hadapan menerima wahyu tidak. Ya, yang paling ini adalah kalamullah, berbicara dengan Allah tapi tetap dengan hijab. Rasulullah tidak bisa melihat Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit. Jadi hanya mendapatkan perintah wahyu ya langsung, tapi tetap dengan hijab. Ya. Jadi ini bagaimana cara atau jenis-jenis turunnya. Baik, Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk ke subjudul baru di halaman 92, yaitu perjuangan dakwah. Di halaman 92, perjuangan dakwah. Yang pertama adalah tahapan dakwah sirriyah secara rahasia selama 3 tahun. Dakwah sirriyah selama 3 tahun. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di Mekah itu ya merupakan pusat agama bagi bangsa Arab. Terus di sana juga terdapat pengabdi Ka'bah. Ada juga pengurus berhala serta patung-patung yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Jadi medannya ini udah ada pengabdi Ka'bah yang benar-benar menjaga. Ada juga penjaga berhala dan patung-patung yang dianggap agung. Ya, seperti itu keadaannya. Maka ketika berdakwah di kota Mekah, kondisinya akan lebih sulit dibanding dakwah di kota yang lainnya. Langsung di pusatnya Mekah. Kalau pusatnya orang yang
mengagungkan berhala, dakwah di situ tentu lebih berat daripada kalau berdakwah di tempat yang lain yang tidak merupakan pusat dari ya keburukan tersebut. Makanya dakwah ini tentu memerlukan tekad yang kuat, ya, yang tidak tergoyahkan oleh beruntunnya musibah yang akan dialami. Maka dari itu, ya, Rasulullah SAW memulai dakwah secara sembunyi agar ya penduduk Makkah tidak dikagetkan dengan hal yang bisa saja memancing emosi mereka gitu. Baru mulai dakwah, belum ada yang masuk Islam sama sekali, tiba-tiba berdiri di depan Ka'bah misalnya, kemudian menyampaikan ya, bagaimana kesalahan penyembahan berhala, tentunya akan membuat penduduk Makkah kaget. Bisa-bisa saat itu juga langsung dicelakai Nabi Muhammad. Oleh karenanya ya Nabi Muhammad SAW memulai dengan sir, ya. Dan gelombang yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW tentu dari pihak keluarga, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah SAW. Dan beliau juga mendakwahi sahabat karibnya. Jadi dakwahnya benar-benar orang-orang tertentu saja yang didakwahi oleh beliau. Maka ya, dari dakwah beliau ini masuklah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan mereka disebut dengan as-sabiquna. Banyak dari kalangan ya orang-orang Mekah pada waktu itu yang mereka mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Jadi emang orang yang melihat Rasulullah karena sifatnya amanah, kejujurannya, ya, bagaimana akhlak beliau, suka bersilaturahim, mengunjungi, membantu orang yang kesulitan. Ketika didakwahi, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah kepada mereka langsung bimbang. Langsung bimbang apa? Bimbang terhadap disampaikan ya yang berhak disembah hanya Allah, azab Allah siapkan bagi orang yang tidak ingin berhenti menyembah Allah. Mereka langsung bimbang. Oh iya, ini yang menyampaikan siapa? Orang yang jujur, amin, amanah. Dilihat bagaimana sosok Nabi sehingga mereka langsung bimbang terhadap agama nenek mereka. Sehingga ya tadi akhirnya banyak orang-orang yang masuk Islam karena ketika melihat Nabi, mereka sudah melihat bagaimana kedudukan Nabi SAW ya di dalam diri mereka. Maka yang pertama kali masuk Islam yang pertama adalah tentu istri Nabi SAW, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Bahkan Khadijah memberikan hartanya semua untuk membantu dakwah Rasul SAW. Kemudian disusul maula Nabi atau mantan budak Nabi, yaitu Zaid bin Harithah bin Syarahil al-Kalbi. Ini yang masuk Islam juga, masih satu rumah, ya, mantan budak Nabi. Kemudian juga sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pada waktu itu Ali juga tinggal bersama Nabi. Jadi ini tiga yang pertama kali masuk Islam. Istri beliau Khadijah binti Khuwailid, kemudian bekas budak beliau yaitu Zaid bin Harithah, kemudian yang ketiga adalah sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pada waktu itu Ali masih anak-anak, hidup di bawah asuhan Nabi. Jadi kalau dibilang anak-anak yang pertama kali masuk Islam siapa? Ali bin Abi Thalib. Budak yang pertama kali masuk Islam Zaid bin Harithah. Wanita yang pertama kali masuk Islam Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ya sahabat karib Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar As-Siddiq baru masuk Islam yang keempat, ya. Jadi 4 orang ini merupakan yang pertama kali memeluk agama Islam, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Abu Bakar As-Siddiq yang telah mengetahui kebenaran, kemudian sangat bersemangat untuk menyebarkan agama Islam, sangat giat mengajak orang-orang kepada agama Islam. Jadi Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu yang lembut. Dia juga disenangi oleh penduduk Mekah, luas, berbudi luhur, berbaik hati, dalam berbisnis juga sukses ya. Jadi para tokoh itu selalu menjunjung tinggi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terus berdakwah hingga akhirnya masuklah beberapa orang masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya adalah Uthman bin Affan, masuk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Jadi kedelapan orang inilah yang terlebih dahulu masuk Islam serta merupakan gelombang pertama dan garda. Kalau kita lihat luar biasa orang-orang yang masuk Islam melalui Abu Bakar termasuk dari 10 orang yang dikabarkan masuk surga padahal orang itu masih hidup. Ya, ini luar biasa. Kemudian di antara orang-orang pertama lainnya yang masuk Islam ada Bilal bin Rabah yang ketika disiksa kemudian dibeli oleh Abu Bakar dan langsung dimerdekakan. Ya. Kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah. Ya. Beliau adalah Amir bin Al-Jarrah. Kemudian banyak lagi yang lain. Ya. Ada Abu Salamah bin Abdul Hasan Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Keduanya berasal dari suku Makhzum, Utsman bin Maz'un, dan kedua saudaranya Udamah dan Abdullah, Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian ada Habbab bin Al-Arab, Abdullah bin Mas'ud dan banyak lagi, jumlahnya sekitar 40 orang. Walaupun kata penulis 40 orang ini juga masih harus diteliti lagi kebenaran nama-namanya. Yang jelas jumlah mereka itu sekitar 40 orang. Ibnu Ishaq berkata, kemudian banyak orang yang masuk Islam secara berbondong-bondong, baik laki-laki maupun wanita, sampai akhirnya tersiarlah gaul Islam di seantero Mekah dan mulai menjadi bahan perbincangan banyak orang. Dakwanya sih kalau enggak terang-terang, tapi makin banyak yang masuk Islam sehingga penduduk itu mulai mengenal Islam. Mereka semuanya masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, enggak terang-terang, sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW mengadakan pertemuan, kemudian memberikan arahan agama kepada para sahabatnya yang telah masuk Islam. Dan seperti kita sebutkan di awal, bahwasanya setelah turun wahyu yang kedua, nggak ada lagi vakum. Semuanya wahyu sudah mulai turun berangsur-angsur. Dan surah-surah yang turun pada permulaan ini, yaitu setelah surah Al-Mudaththir, adalah ayat-ayat yang pendek yang berakhiran indah dan kokoh, berintonasi menyejukkan dan memikat, tertata bersama suasana yang begitu lembut dan halus. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang memperbaiki penyucian diri, tazkiyatun nufus, mencela pengotorannya dengan gemerlap duniawi, serta melukiskan surga dan neraka dengan begitu jelas, seakan-akan terlihat di depan mata, di samping menggiring kaum mukminin ke dalam suasana yang lain dari kondisi komunitas sosial tadi itu. Jadi memang itu merupakan dakwah. Jadi bagaimana perintah sholat masih diceritakan tazkiyatun nufus, bagaimana surga, bagaimana neraka, jangan sampai mengotori jiwa dan masih sebatas itu. Dan itu sangat berpengaruh terhadap diri penduduk Mekah pada waktu itu, sehingga berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan masih
subjudul perjuangan dakwah, dan subjudul di bawahnya adalah tentang perintah sholat, sampai akhirnya pemuka-pemuka Quraisy mendengar dakwah Islam. Wallahu Islam. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Baik, tidak ada pertanyaan. Tapi memang pelajaran siapa memang apa yang mau ditanya gitu ya. Jadi memang ya, kita mendengarkan sejarah Nabi SAW. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya dan lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.